Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini Minggu 12 Juli 2020 kita memasuki minggu kelima setelah Trinitatis dengan topik Cintailah Pendidikan. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa dalam hati kita. Saat teduh dimulai. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita bersekutu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada ibadah minggu kelima setelah Trinitatis. Dialah Allah Tritunggal yang selalu menjaga kita setiap saat. Terpujilah Allah Tritunggal yang maha baik, yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan setiap hari. Topik minggu kita hari ini mengajak kita agar mencintai pendidikan. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Kami memuji Allah Tritunggal karena pada Dia ada nasihat dan pertimbangan, pada Dia ada pengertian, dan pada Dia ada kekuatan. Marilah kita satukan hati kita dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 112 ayat 1 dan ayat 4. Haleluya, muliakanlah.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 258 ayat 1, Ku Menuju Kehidupan. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 162 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Banyak benar dosaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kepada kami orang hina. Kami orang yang berdosa ini datang kepadamu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan, padamu ada nasihat dan pertimbangan, padamu ada pengertian, dan padamu ada kekuatan. Tolonglah kami melalui hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu.
Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang selalu membimbing kami. Berilah kami hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihani dan ampunilah kami. Engkaulah Tuhan yang kami yakini dan percayai untuk melepaskan kami dari segala mara bahaya yang sedang terjadi. Kini kami berharap kepadamu supaya Engkau memulihkan bangsa kami, perilaku kami dan iman kami, dan kami juga semakin mencintai pendidikan yang Tuhan inginkan bagi kami. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang selalu membimbing kami. Berilah kami hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini. Di dalam anak kesayangan-Mu, kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 30 ayat 2. Yesus berikanlah roh hikmat. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kelima setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang 9. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 437 ayat 1 dan ayat 2. Perubahan ajaib. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat minggu ini, Minggu 12 Juli 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis, dengan topik Cintailah Pendidikan. Yang kedua, persembahan ke depan altar untuk diakoni sosial. Hari ini Minggu 12 Juli 2020, gereja kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk diakoni sosial. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik dengan penuh sukacita. Yang ketiga, rapat majelis tahbisan. Pada tanggal 16 Juli 2020, direncanakan akan diadakan rapat majelis tahbisan dengan agenda pemilihan fungsionaris yang baru periode 2020 sampai dengan 2024. Rapat akan dimulai pukul 19 WIB di gereja HKBP Bojong Menteng. Yang keempat, ujian pelajar CD. Diberitahukan kepada seluruh pelajar CD, hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 akan dilaksanakan ujian pelajar CD secara online. Yang kelima, latihan ibadah peneguhan CD. Diberitahukan kepada seluruh pelajar CD bersama dengan orang tua,
untuk mengikuti latihan ibadah peneguhan sidi yang dilaksanakan 2 kali, yaitu gelombang pertama hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 masuk pukul 16 WIB. Gelombang kedua hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 masuk pukul 16 WIB. Yang keenam, ibadah minggu khusus peneguhan sidi. Diberitahukan kepada seluruh pelajar sidi tahun ajaran 2019-2020, acara kebaktian peneguhan sidi akan dilaksanakan 2 kali, yaitu gelombang pertama Minggu tanggal 19 Juli 2020 masuk pukul 13 WIB. Gelombang kedua Minggu tanggal 26 Juli 2020 masuk pukul 13 WIB. Bertempat di gereja kita HKBP Bojong Menteng. Dan setelah selesai acara peneguhan sidi, akan dilaksanakan acara perjamuan kudus kepada seluruh pelajar sidi beserta orang tua untuk mengikutinya. Yang ketujuh, ibadah minggu. Hari Minggu 19 Juli 2020, ibadah diselenggarakan dengan ketentuan mengikuti prosedur protokoler kesehatan sebagaimana berikut ini. Ibadah sekolah minggu tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Ibadah online sampai waktu yang tidak ditentukan. Berikut, ibadah umum diadakan 6 kali sesi di gereja dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, pukul 6 WIB, WIB Mustikasari. Yang kedua, pukul 8 WIB, WIB Cipendawa. Yang ketiga, pukul 10 WIB, WIB Blok A dan WIB Blok D Besar. Yang keempat, pukul 13 WIB, ibadah minggu khusus peneguhan sidi. Yang kelima, pukul 16 WIB, WIB Blok B dan WIB Blok D kecil. Yang keenam, pukul 18.15, WIB Blok C. Yang mengikuti ibadah maksimal sekitar 120 orang. Sebelum masuk ke dalam gedung gereja, jemaat wajib pakai masker sebelum dan selama ibadah berlangsung. Berbaris dengan menjaga jarak sebelum masuk ke ruang gereja dan hendak keluar dari gereja pun. Cuci tangan di wastafel yang sudah disediakan di depan gereja dan pakai sanitizer yang sudah disediakan. Mengukur suhu tubuh di depan pintu masuk gereja. Suhu tubuh lebih daripada 37 derajat Celcius tidak diperkenankan masuk ke ruang gereja. Peserta yang mengalami demam, batuk, atau flu, meskipun menggunakan masker, tidak diperkenankan masuk ke ruang ibadah. Masuk ke ruang gereja, duduk sesuai dengan tanda. Bila ada tanda X atau tanda kali, tidak boleh diisi atau diduduki jemaat. Kor dan paduan suara, komunitas, dan kategorial ditiadakan untuk sementara waktu. Bersalaman antar warga jemaat dan dengan majelis ditiadakan sebelum dan sesudah ibadah. Bersalaman diganti dengan salam sehati. Pelaksanaan persembahan 1A dan 1B dilaksanakan sebelum khotbah. Dan persembahan kedua dilaksanakan setelah khotbah. Teknis pemberian persembahan tetap duduk di tempat dan pelayan persembahan akan datang ke tempat duduk jemaat. Latihan-latihan paduan suara ditunda untuk sementara hingga kondisi lebih kondusif. Warga jemaat, kategorial sekolah minggu, para lansia atau 60 tahun ke atas,
dan yang memiliki riwayat penyakit, agar dengan penuh sukacita berkenan beribadah di rumah masing-masing. Kedelapan, panitia pesta ulang tahun gereja. Sesuai dengan perkembangan situasi New Normal Life, kegiatan dan perayaan ulang tahun HKBP Bojong Menteng ke-20 yang terkendala selama ini, panitia HUT masih mencoba memikirkan kegiatan yang dapat dilaksanakan secepatnya, walaupun dalam keadaan terbatas. Diharapkan kepada seluruh jemaat untuk mengumpulkan amplop dan kupon yang telah disebarluaskan melalui Sintua Week masing-masing. Yang kesembilan, ucapan terima kasih. Majelis HKBP Bojong Menteng mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah menyampaikan persembahan, ucapan syukur, perpuluhan, iuran tahunan keluarga, serta tok ripe pembangunan dan lain-lain. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari, dan biarlah persembahan tersebut berguna bagi pelayanan gereja kita. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berdoa kiranya bangsa kami, bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang maju dan yang kuat. Berkatilah pemerintah dan pemimpin-pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami dan membimbing mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah para orang tua Indonesia, dan anugerahkanlah mereka kemampuan dan kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak mereka agar takut akan Tuhan. Lindungilah anak-anak bangsa ini dari pengaruh narkoba yang sangat merusak akhlak setiap orang. Kasihanilah para janda dan anak yatim piatu, orang-orang yang sakit, dan orang miskin. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan-Mu untuk menolong mereka. Berkatilah pemuda-pemudi serta anak-anak kami dengan kecerdasan dan kepandaian yang datang daripada-Mu, ya Tuhan, untuk membangun negara kami ini menjadi negara maju dan kuat, serta bangsa yang takut akan Tuhan. Berkati pula rakyat Indonesia dengan segala pekerjaan yang beraneka ragam itu. Berkati pula alam Indonesia yang subur dan yang indah. Hindari dari bencana dan malapetaka. Jauhkanlah hama yang merusak tanaman para petani, dan jauhkan rakyat Indonesia dari virus dan wabah penyakit yang merusak kesehatan masyarakat kami dan masyarakat dunia. Bimbinglah para pemimpin kami agar menghindari perbuatan korupsi, karena hal itu membuat bangsa kami miskin dan menderita. Ampuni pula dosa para pemimpin kami. Berilah hikmat dan bimbingan-Mu pada para hakim untuk memutuskan perkara yang adil. Berilah hikmat dan akal budi kepada para hakim, agar dapat mengadili dengan tidak memandang bulu, baik dalam perkara kecil maupun perkara besar. Biarlah para hakim yang gentar terhadap-Mu, sebab pengadilan adalah kepunyaan-Mu, ya Tuhan. Berilah pertobatan kepada bangsa ini. Kami mohon janganlah Engkau murka terhadap bangsa kami. Jauhkanlah hukuman-Mu dari bangsa kami. Lepaskan bangsa kami ini dari kehancuran. Engkaulah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Berkatilah bangsa ini bersinar di dunia, dan atas sinar-Mu, atas sinar kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Penuhilah bangsa ini dengan kasih dan kebaikan-Mu, ya Tuhan. Apabila kami mohon dan berdoa kepadamu, biarlah semua suara kami meninggikan dan memuliakan, serta mengagungkan Engkau, ya Tuhan. Ya Tuhan Allah,
Engkaulah pelindung bagi kami. Dengarkanlah permohonan kami ini, yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 826 ayat 1 dengan firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita minggu ini, minggu kelima setelah Trinitatis. Kita masih ada yang beribadah di rumah karena keadaan yang belum sepenuhnya memungkinkan untuk kita semua beribadah di gereja. Tuhan selalu ada pada persekutuan di rumah atau di mana saja ketika kita selalu ingat untuk bersekutu kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kabar baik bagi kita pada minggu ini tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 39 hingga ayat 42. Saya akan membacakannya untuk kita. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita cenderung di dalam kehidupan kita sehari-hari
sangat cepat melihat kekurangan orang yang di sekitar kita, orang lain yang ada dekat kita, tetapi lambat untuk mengakui kekurangan kita sendiri. Dan kita selalu merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain, lebih sempurna dari orang lain, lebih benar dari orang lain. Saudara, sikap inilah yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Dan dia menggambarkan orang yang matanya terhalang oleh balok besar untuk mengeluarkan selumbar kecil di mata temannya, suatu hal yang mustahil. Saudara, sebenarnya banyak soal dalam hidup kita ini yang seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan kebersamaan kita, di dalam lingkungan kita, karena kita sudah punya tatanan rambu-rambu kehidupan. Kalau kita melaksanakan itu dalam kebajikan, dalam kehidupan saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, tentu hal-hal negatif yang tadi yang disorot, dikecam oleh Yesus, kita akan bisa hindari. Tetapi dalam hal ini justru itu yang semakin menonjol karena sikap egois, individualis, dan sikap selalu mencoba untuk melindungi diri secara negatif. Ketika kita menyadari ada kekurangan di dalam diri kita, di dalam hati kita, lalu kita mencoba menutupi itu dengan mencoba untuk memperbesar kekurangan, kelemahan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita melihat sepertinya kita tidak punya kekurangan apa-apa ketika kita membesar-besarkan kekurangan orang yang ada di sekitar kita. Kita sulit menyalahkan diri sendiri dan mencoba mencari-cari kesalahan orang lain dengan istilah selalu mencari kambing hitam. Saudara, renungan ini mengingatkan kita, bukan berarti tidak boleh mengkritik orang di sekitar kita akan kesalahannya, tetapi kita mau, Tuhan mau, terlebih dahulu kita melihat, bercermin kepada diri kita, apakah kita sudah merasa layak untuk mengkritik orang lain? Apakah kita sudah merasa layak untuk menunjukkan hal-hal yang benar kepada orang lain, dan dengan itu kita dapat mengkritik, memberikan saran kepada orang lain untuk semakin lebih baik lagi. Saudara, di sini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk berlaku adil, untuk tidak menghakimi secara sepihak, untuk tidak menyalahkan secara sepihak, karena kita juga dapat membantu memperbaiki tingkah laku sekitar kita dengan terlebih dahulu memperbaiki tingkah laku kita sendiri untuk berlaku baik sebelum mengeluarkan selumbar di mata saudara kita.
kita perlu mengeluarkan balok yang menghalang pemandangan kita. Yang jelas-jelas nampak balok besar oleh orang lain di mata kita, menghalang pemandangan kita untuk semakin lebih jernih, lebih jelas, lebih terang melihat hal yang kurang bagi saudara kita. Saudara, melalui teks ini Yesus menegur kita, mengingatkan kita untuk tidak meniru sifat munafik yang dibuat itu, dinampakkan, dipertunjukkan oleh orang Farisi yang sepertinya mereka berhak untuk menghitung kesalahan orang lain. Orang yang munafik adalah orang yang dibutakan oleh dosanya sendiri. Orang yang munafik adalah orang yang suka menonjolkan kelemahan orang lain. Di sini Tuhan Yesus memberikan teladan dalam kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu adalah proses yang harus berjalan terus-menerus diulangi, terus-menerus diulangi dalam hidup yang rendah hati. Itu sebabnya Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Matius pasal 11 ayat 29. Belajar untuk meneladani Yesus adalah sebuah keutamaan bagi orang yang percaya kepadanya. Yesus adalah segalanya dan yang lain hanyalah sekedar. Yesus adalah segalanya dan yang lain hanyalah untuk melengkapi. Yang lain tidak ada apa-apa. Seorang Kristen sejati tahu bagaimana berbuat, bagaimana mengkritik, bagaimana memberikan saran-saran, bagaimana mencari solusi yang baik. Sekali lagi, kerajaan Allah adalah segalanya dan yang lain adalah sekunder. Segala kesalahan, segala kekurangan itu tidak berarti ketika kita mengakuinya di hadapan Tuhan Yesus. Mengikut Yesus memang tidak mudah, tetapi juga tidak sulit, karena ketika kita berjalan dalam jalan kasih Tuhan Yesus, maka jalan itu akan terbuka dengan lebar, karena kita selalu menunjukkan, menampakkan jalan kasih. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita fokus pada Kristus sebagai jari. Kita memandang Yesus dengan mata hati kita yang jernih, dan kita memandang saudara-saudara kita di sekitar kita dengan mata yang terbuka dan jernih yang disinari oleh kasih Yesus, sehingga kita dapat melihat selumbar itu dan mereka tidak tersinggung ketika kita mengatakan bahwa saudara kita punya selumbar, dan dengan kasih kita mau membuka, mencabut selumbar itu, sehingga kita sama-sama melihat dengan jelas kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak Saudara, Bapak yang kami kenal dan
Kristus Yesus, Engkau menunjukkan bagi kami bahwa pengajaran harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Engkaulah segalanya bagi kami, bukan diri kami, bukan ego kami, bukan sikap merasa benar, merasa super, merasa tahu, tetapi Engkaulah segalanya bagi kami. Ajar kami untuk selalu terbuka untuk mengaku kekurangan kami, mengaku kesalahan kami, sehingga kami juga menjadi layak untuk melihat mungkin ada hal-hal yang kurang bagi saudara kami, bagi sekitar kami, dan mereka tidak tersinggung ketika kami menunjukkan kekurangan itu. Ya Bapa, ajar kami sehingga di dalam kehidupan kami selalu melihat dengan mata yang jernih, melihat dengan mata kasih, sehingga kami dapat menunjukkan kehidupan yang penuh dengan damai, penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa atas firman. Ya Bapa, berkati kami, berkati jemaat, berkati anak-anak kami, orang yang terluka, bersedih karena Engkau menghiburkan, orang yang mungkin sedang mengalami sakit, kurang sehat, kiranya Engkau menambah kesehatan, memberkati segala obat dan makanan, memberkati tangan para medis. Ya Bapa, ajar dan bimbing kami untuk menjalani kehidupan kami walaupun dalam masa-masa kesulitan ini, sehingga kami selalu tetap setia kepada-Mu. Ampunkan kami akan dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita sambung firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian KBP nomor 232 ayat 1 hingga ayat 2. Dari segala karunia, dan saat ini juga kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita puji Tuhan yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan kebijaksanaan bagi kita. Seorang buta tidak akan mungkin menuntun saudaranya yang buta.
mereka akan jatuh ke dalam lubang. Dengan demikian, setiap orang yang punya hikmat dan pengetahuan haruslah bersedia untuk menuntun saudara-saudaranya supaya seluruh langkah hidup kita di dunia ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan kami, selalu memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami. Dengan keyakinan yang teguh pada Tuhan pemberi hikmat, tetaplah kita mencintai pengetahuan, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kita akan menuntun saudara-saudara kita juga. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita untuk menjalani kehidupan di dalam tatanan baru kehidupan new normal life ini. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan Allah kami, yang selalu memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.